Kalau kita ngomongin Gen Z itu menarik. Ini salah satu yang sudah kita lakukan. Kita mendekati Gen Z itu. Ya, alhamdulillah pengurus kita itu banyak yang Gen Z. Sering nih kita dengar terkait hoax, terkait berita bohong, ujaran kebencian. Itu bagaimana sih tanggapan dari Engineer? Pun dari pileg, pilpres ataupun pemilihan kepala daerah nggak ada tensi tinggi. Kabupaten Kediri itu mantap, ayem, adem ayem, kondusif lah. Kondusif. Siapapun yang menang, buktinya hari ini juga kondusif aja, aman-aman aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bincang Demokrasi KPU Kabupaten Kediri. Hari ini kita berkunjung ke kantor DPC Gerindra Kabupaten Kediri, dan hari ini juga kita disambut langsung oleh Ketua DPC Gerindra Kabupaten Kediri. Siapa dia? Mas Getut. Selamat datang di podcast Bincang Demokrasi. Hari ini kita akan mengobrol tentang demokrasi, tentang pendidikan politik kepada pemilih. Yang pertama-tama mungkin bisa berkenalan dulu dengan teman pemilih atau disapa dulu Mas Getut. Monggo, waktu dan tempat kami silakan. Ya, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu dari KPU, dan kegiatan hari ini yaitu terkait podcast wajah demokrasi yang ada di Kabupaten Kediri. Perkenalkan, nama saya Ketut Gutomo. Saya sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri, yang mana hari ini kami diajak berbincang lebar terkait wajah demokrasi yang ada di Kabupaten Kediri. Terima kasih Mas Eka untuk kesempatan kali ini. Semoga dalam kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama memberikan masukan-masukan terkait demokrasi atau politik yang ada di Kabupaten Kediri untuk sebagai pencerahan bagi masyarakat. Itu Mas Eka, monggo. Terima kasih, sangat menarik. Mas Ketut, ini saya manggilnya Mas ya, biar kita seumuran kira-kira seperti itu. Mas Ketut, apa sih arti dari demokrasi itu kira-kira? Makna demokrasi yaitu hari ini kita secara normatif aja, kalau demokrasi yang sejati itu terkait, kalau kita hari ini membahas pemilu ya. Makanya itu demokrasi sejati itu tidak hanya tentang pemilu dan suara rakyat, tetapi juga melibatkan nilai-nilai seperti kepentingan masyarakat yang ada di Kabupaten Kediri. Satu, pendapat masyarakat, kebebasan bersuara masyarakat, atau dalam arti demokrasi yaitu bisa mempunyai arti bagaimana yang ada di masyarakat atau suara-suara yang ada di masyarakat bisa kita akomodir untuk kembali lagi ke kepentingan masyarakat. Demokrasi atau politik itu merupakan suatu kebebasan suara masyarakat untuk kembali lagi, atau suara-suara yang ada atau kebebasan pendapat di masyarakat untuk diakomodir atau disuarakan di pemerintah daerah, yang mana banyak melalui DPRD untuk melampiaskan atau menyuarakan apa isi
atau suara-suara yang di masyarakat untuk bisa disuarakan atau diwakilkan di DPRD dan bisa diakomodir atau diakomodir atau suara-suara itu ditangkap atau suara-suara yang ada di masyarakat itu ditindaklanjuti nanti di pemerintah daerah. Terus tantangan terbesarnya ketika masyarakat mempunyai image yang tidak baik terkait tentang politik. Bagaimana kita sebagai termasuk kami di KPU untuk menyadarkan masyarakat bahwa politik itu mempengaruhi semua hal, termasuk harga lombok, harga, termasuk beberapa kebijakan-kebijakan itu akan dipengaruhi oleh demokrasi. Mungkin bisa disampaikan, dengan salah satu pelaku atau politikus yang ada di Kabupaten Kediri, mungkin bisa disampaikan bahwa politik itu tidak kejam. Terkait tantangan yang ada di kami tentunya sebagai anggota DPRD yang hari ini saya sebagai anggota DPRD dari fraksi Gerindra, banyak hal dan tantangan itu beraneka ragam. Salah satunya kita harus sering turba, Mas. Kita bangun komunikasi dengan konstituen, dengan masyarakat. Saya garis bawahi tidak hanya konstituen saya aja atau konstituen Gerindra, tapi semua warga dan stakeholder yang ada di Kabupaten Kediri. Ya tentunya kita sering turba komunikasi dengan teman-teman yang ada di bawah. Kita sering ngopi bareng tentunya. Kita sering ngopi bareng, memberikan semacam edukasi. Tentunya kalau kita turba terus kita edukasinya secara formal, tentunya tidak akan mengena. Tapi kita lebih, yang saya katakan tadi, lebih edukasi sama ngopi. Ketika kita sudah ngopi bareng, tentunya sudah tersentuh ya, apa itu namanya, sudah ketemulah kalau perbincangan kita sambil ngopi. Dengan ngopi bareng itu kita baru memberikan pencerahan-pencerahan tentang demokrasi politik yang ada di wilayah kita masing-masing. Dan kita sambil ngopi, apa yang menjadi keluhan di masyarakat, kita bisa menampung ketika memang itu objektif, pasti akan kita bawa. Banyak hal yang sudah kita perbuat, tentunya di fraksi kita, salah satunya di pertanian, peternakan, itu hampir kita di semua dapil sudah pernah memberikan semua apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Kita jenengan bisa cek, itulah salah satunya bahwa demokrasi, bahwa politik itu sangat sangat memang sangat dibutuhkan karena dengan adanya kita saling komunikatif dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Kediri, kita semakin tahu persoalan-persoalan apa yang terjadi di masyarakat. Tantangannya ya banyak sekali, Mas. Tidak hanya di pertanian saja, tidak hanya di peternakan saja, semua sektor hampir ada beberapa permasalahan. Cuma kita juga harus pintar memfilter permasalahan ini. Memang bisa kita apa itu namanya, kita
adopsi atau kita selesaikan baik secara aturan atau dengan pendekatan. Ya. Memang salah satu ini cara unik ini di Ya. Gerindra ini, ngopi, terus jagongan. Memang kultur di Kabupaten Kediri, orang-orang di Kabupaten Kediri lebih asik ngobrol di warung kopi daripada kita menyampaikan aspirasi Secara formal. Ya. Itu kan banyak hal, maksudnya banyak masyarakat beraneka ragam. Kalau bagi jenengan untuk merangkul yang Gen Z atau yang muda lah, seumuran dengan saya. Ini kan saya juga Gen Z, Pak. Gen Z ya, bukan milenial. Gen Z. Jadi bagaimana sih caranya jenengan ini merangkul teman-teman yang Gen Z, yang bagi orang awam ini dari survei kami, muda itu biasanya apolitik. Jadi lebih apatis terhadap politik. Itu bagaimana cara jenengan untuk merangkul generasi muda? Oke, ya Mas. Ini menarik kalau kita ngomongin Gen Z itu menarik. Ini salah satu yang sudah kita lakukan. Kita mendekati Gen Z itu. Ya alhamdulillah pengurus kita itu banyak yang Gen Z. Ya teman-teman itu saya bersyukur didampingi oleh teman-teman Gen Z itu banyak sekali. Salah satunya kita beberapa yang sudah kita lakukan yaitu kita mengadakan seperti game online itu apa itu? EA Sport. Ya, EA Sport terus ada lagi yang apa ya itu yang kemarin kita lakukan beberapa kali di DPC itu padahal hadiahnya tidak banyak. Tapi yang kita lakukan kemarin itu yang online itu antusias. Nah, dari situlah kita mulai membangun komunikasi dengan Gen Z. Ketika sudah waktu istirahat, waktu sudah ngegame online itu yang kemarin kurang lebih sekitar ada 150 orang ya. Biasa. Yang ikutan lomba kayak apa itu? Mobile Legend. Mobile Legend kemarin itu di sini sambil kita istirahat ngobrol-ngobrol baru kita kasih apa itu namanya semacam pendidikan politik. Ketika teman-teman si anak-anak yang lulus SMA, yang kuliah juga banyak kemarin ikut itu, kita mulai kita baiat. Sorry, nggak ada. Ya, kita kasih edukasi terkait tentang politik itu seperti ini. Jangan selalu konotasinya politik itu negatif aja. Tidak seperti itu. Tidak seperti politik itu jahat atau politik itu selalu negatif. Enggak. Tapi politik itu arahnya seperti ini loh. Politik itu nanti kita bisa seperti ini. Nah, dengan adanya politik ini, kamu ini, aspirasi-aspirasi kamu ini bisa disampaikan ke kita. Nah, ketika dia merasa nyaman, pasti nanti ke Gerindra. Seperti itu. Jadi, kita seringkali mengadakan Mobile Legend itu sambil biar tidak apatis. Kebanyakan Gen Z ini apatis terkait politik. Ya, kalau wis ngomong ke politik males. Nah, seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan kita melaksanakan beberapa kegiatan seperti lomba Mobile Legend ada di 5 tempat itu ya antusiasnya luar biasa, tapi kita tidak bisa langsung memberikan secara formal tentang pendidikan politik secara formal enggak. Tapi kita sedikit demi sedikit ternyata alhamdulillah setelah kegiatan itu banyak yang gabung sini pengen banget politik itu. Nah, mulai sudah terbuka dia.
Pemikirannya terkait politik itu tidak selalu konotasinya negatif terus. Seperti itu, Mas. Itu yang sudah kita lakukan ya kalau terkait Gen Z. Memang luar biasa sekali nih caranya Gerindra untuk memikat para kaula muda atau memberikan pendidikan politik untuk memanfaatkan game yang ada. Terus ada hal lain nggak kira-kira, atau lewat medsos atau lewat ya apalah konten-konten, apakah juga melakukan hal semacam itu? Jujur sampai hari ini kalau kita lewat konten atau medsos memang untuk Kabupaten Kediri ini kurang optimal, Mas. Kita selalu menggunakan medsos yang ada di pusat. Ya, ketika apapun konten juga kita selalu menggunakan copy paste dari pusat. Nah, hari ini untuk Gerindra Kabupaten Kediri seperti itu. Nanti kedepannya insya Allah kita juga akan mengarah ke situ untuk mengoptimalkan kita konten atau yang ada di media sosial. Ya. Di media sosial itu kan sering nih kita dengar terkait hoax, terkait berita bohong, ujaran kebencian. Itu bagaimana sih tanggapan dari engineer? Kita sebagai pengurus Partai Gerindra tentunya banyak beberapa hal yang memang kita segera mengambil sikap terkait ujaran kebencian atau info-info yang hoax. Kita pastinya ketika ada beberapa berita atau ujar kebencian yang tidak benar, kita selalu counter dengan tidak mengadu argumentasi. Kita selalu mengonter dengan data. Ketika kita sudah mengonter dengan data, semua berdasarkan fakta real yang ada di pusat, ya sudah, kita sudah optimal. Karena hanya berdasarkan data untuk bisa mengonter berita-berita bohong atau hoax yang ada yang berseliweran di media. Itu pun juga atas instruksi dari pusat. Kita itu samina watok Mas, dengan pusat tidak berani, Mas. Yes, pokoknya pusat A ya sampai bawah juga, sampai anak ranting juga A. Tidak hanya kita mengonter berita, apapun instruksi dari DPP atau dari pusat, baik dari DPP, dari DPD sampai DPC, PAC dan ranting, anak ranting, kita samina wa ta'na. Sesuai instruksi dari sana A, dari bawah juga sampai A. Intinya kalau hoax berarti kita harus saring dulu sebelum sharing. Ya, betul. Jadi teman-teman pemilih, terutama yang muda, ketika ada berita yang belum tentu kebenarannya, maka bisa langsung dikonfirmasi kepada yang bersangkutan. Betul. Dan ada kalau ini berpesan aja kepada teman-teman pemirsa, berbijaklah terhadap medsos, terhadap berita-berita yang banyak yang di-share. Kita lihat dulu berita ini benar atau tidak, iya atau tidak. Mohon kiranya teman-teman ini bisa memfilter berita-berita ini benar dan tidak. Terus di tahun 2024 kemarin, ini kan kita ada dua pemilihan. Yang pertama pemilihan umum, yang kedua pilkada. Jadi mungkin tensinya agak panas nih. Nah, bagaimana sih instruksi kepada seluruh kader di Gerindra? Seperti apa untuk tetap berkompetisi, tapi membuat Kediri tidak sampai panas? Itu bagaimana? Masyarakatnya tidak sampai saling rusuh atau
apapun itu saling serang antar pendukung yang lain, itu bagaimana caranya jenengan dan struktur ke bawah untuk mendinginkan suasana tetapi tetap berkompetisi, kira-kira seperti itu? Alhamdulillah Mas, kemarin waktu kita melaksanakan pemilihan legislatif atau presiden ya, Partai Gerindra menurut kami alhamdulillah sangat dewasa sekali Mas. Kita sesuai dengan instruksi DPP untuk bisa menjadi atau suasana di daerah masing-masing kondusif. Instruksi itu kita sampaikan sampai anak ranting dan alhamdulillah tidak ada hal yang panas sekali, baik dari kontestan nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, alhamdulillah kita tidak terprovokasi sama sekali. Kita adem ayem, memang kita harus berbesar hati. Sudah saya instruksikan sampai tingkat anak ranting bahwa kita fokus di pemenangan. Kita fokus di pemenangan. Tugas kita di depan semakin berat karena kita tidak usah fokus, tidak usah mengurusi yang lainnya. Kita fokus di kemenangan kita fokus Pak Prabowo menjadi presiden. Kita harus mengupayakan semaksimal mungkin untuk fokus beliau dan Partai Gerindra di Kabupaten Kediri harus bisa nambah kursi, nambah suara, dan alhamdulillah, syukur alhamdulillah tercapai. Dan terkait pemilihan kepala daerah, alhamdulillah juga Gerindra fine-fine aja dengan teman-teman yang memang tidak satu satu koalisi ya, dan tidak satu calon, kita fine, komunikasi juga baik. Yang tentunya kita harus mengutamakan kondusivitas di Kabupaten Kediri. Adem ayem dengan Mas. Terkait nanti siapapun yang menang, kita tetap seduluran saklawasi. Luar biasa. Iya. Terus ada nggak sih kejadian unik atau mungkin yang sampai hari ini masih di benak jenengan pada waktu kampanye kemarin? Apa? Ada kira-kira? Kejadian unik saat kampanye, kita tidak ada kejadian unik, Mas. Kejadian unik. Tapi kita selalu turba ke bawah untuk di kontestasi baik di pileg, pilpres ataupun di pemilihan kepala daerah. Kita selalu turba. Alhamdulillah kita tidak ada kejadian unik. Yang ada uniknya ya musuhnya ibu-ibu, karena kita karena ya mak-mak, karena apa? Kita selalu turba membawa kegiatan atau program sembako murah. Kita ada mobil yang khusus untuk jual sembako murah, kita keliling dari kecamatan satu gitu aja. Udah enggak ada sih kejadian-kejadian. Iya, pastinya serbu mak-mak lah. Ya, alhamdulillah, tapi itu kebanggaan ya bagi kita bahwa kita bisa hadir di tengah-tengah walaupun jerek tensinya dur, kita ke bawah tidak ada tensi yang tinggi, Mas. Baik dimanapun dari pileg, pilpres ataupun pemilihan kepala daerah, tidak ada tensi tinggi. Kabupaten Kediri itu mantap, ayem, adem ayem, kondusif lah. Kondusif, siapapun yang menang buktinya hari ini juga kondusif aja, aman-aman aja. Itu memang harapan kita semua sih. Jadi di tengah kompetisi tetapi
hawa atau suasananya tetap adem ayem, Adem guyub ayem, Bro. rukun. Meskipun beda pilihan, Mas, kita tetap ngopi bareng. Nah, Nggih, iya, memang luar iya. biasa Tetap ini. ngopi bareng kita. Iya, Karena apa? Semua itu hanyalah nyuwun sewu. Kalau menurut kami ya, ayam tentemnya kabupaten itu segala-galanya, Mas. Ketika nanti uh, kalau tensi ini kita ngikuti ya, kita ngikuti panas, ya malah tidak bagus. Ya, siapapun uh, nanti yang jadi, khususnya di pilkada kemarin, satu intinya, ya, bisa membuat Kediri lebih maju, lebih sejahtera, lebih berbudaya. Itu aja sih. Kita lepas dari fokus kita untuk pemenangan calon-calon kita atau koalisi kita masing-masing. jadi kita membangun atau berkompetisi dengan baik, dengan siapapun tetap baik. Ya. Terus di tahun itu bagaimana sih pandangan jenengan? Ini pandangan KPU atau saran dan atau kritik kepada KPU Kabupaten Kediri. Oke. Monggo. Ya. Di dua event itu kira-kira apa sih yang perlu dibenahi oleh KPU Kabupaten Kediri? KPU ya. Iya. Saya ucapkan terima kasih untuk KPU Kabupaten Kediri yang mana yang kemarin sudah semaksimal mungkin berupaya untuk menjadi wasit ya Mas ya? Yeah. Wasit ya. Bisa dibilang wasit ini? Iya. Boleh ya? EO ya. Ya, wasit atau EO Pileg, Pilpres dan Pilkada sangat luar biasa sesuai dengan tupoksinya dan ada beberapa permasalahan yang ada di wilayah juga tanggap cepat segera diselesaikan. Beberapa daerah juga banyak kemarin yang terjadi hal-hal yang memang kalau sudah terkait suara kan pasti tensinya agak tinggi ya, meskipun itu baik human error atau memang disengaja ya, kita tidak tahu, yang penting kita positive thinking aja lah. Untuk kinerja KPU Kabupaten Kediri saya rasa sudah baik kemarin dan kita minta untuk KPU Kediri tentunya lebih sering turba untuk sosialisasi terkait dengan demokrasi atau politik yang ada di Kabupaten Kediri. Mungkin sebagian masyarakat kurang banyak edukasi terkait pendidikan politik. Nah, KPU sendiri bisa melakukan ke desa-desa atau bisa ke perkecamatan, monggo silakan. Yang penting Kabupaten Kediri masyarakatnya lebih melek lagi terkait demokrasi dan politik. Itu aja sih. Berarti yang dikritik hanya divisi saya saja ini. Oh iya, Jadi sosialisasi pendidikan pemilih. Jadi memang itu divisi kami, Pak Ketut, bisa sampaikan kepada seluruh pemirsa. Kami KPU Kabupaten Kediri tidak hanya turba, tapi ke atas juga. Ke atas itu maksudnya kita di medsos, kita lewat radio, kita lewat banyak hal. Jadi kita ke sekolah-sekolah ini, termasuk ini podcast ini, ini edukasi ya lewat udara ini, Mas Ketut. Jadi kita memang atau divisi kami memang selalu berupaya untuk minimal mencerdaskan warga Kabupaten Kediri bagaimana sih demokrasi, bagaimana sih politik yang sebenarnya. Tidak hanya gambaran yang sudah digambarkan orang-orang terdahulu. Kalau misalkan demokrasi ini, misalkan orang-orang baik itu diam saja, maka politik akan diisi oleh orang-orang jahat. Maka
seluruh warga Kabupaten Kediri, kita ajak untuk memilih atau melihat siapa sih calon-calonnya, bagaimana sih background-nya, itu visi misinya seperti apa. Ini kita ajak semua, jangan sampai demokrasi kita diisi oleh orang-orang jahat. Biar stigma jahat ini tidak sampai ke tahun-tahun yang akan datang. Saya tetap, bahkan anak SD waktu itu sudah kita ajak, sudah berkunjung ke KPU untuk melihat demokrasi secara luas, utuh. Oke, iya Mas. Terus pandangan jenengan, demokrasi yang di Indonesia ini atau lebih kecilnya di Kabupaten Kediri, kira-kira harapannya seperti apa sih? Kembali lagi Mas, wabil khusus di Kabupaten Kediri ya, demokrasi yang ada di Kabupaten Kediri, tentunya kita ya kepengennya kembali ke masyarakat. Apa yang sudah disuarakan oleh masyarakat, ya kita akomodir dan kita kembalikan ke masyarakat. Semua tentang kebijakan, tentang apapun, kita kembalikan ke masyarakat, masyarakat yang menikmati. Itu aja sih sebenarnya kita. Tidak muluk-muluk lah apa-apa. Yang penting nomor satu, demokrasi ini merupakan suara masyarakat yang nanti kebijakannya dikembalikan ke masyarakat dan masyarakat bisa menikmati. Luar biasa. Terus yang terakhir, Pak Ketut, ini pesan. Jadi sudah disampaikan dari A sampai Z ini tentang arti demokrasi. Terus mungkin pesan kepada masyarakat, khususnya Kabupaten Kediri, pesan-pesannya, terutama bagi yang Gen Z tadi, untuk seperti apa bagi Nina? Ya, untuk Gen Z ya, ini khusus ya? Ya, gak boleh mak-mak ini. Seluruh masyarakat, mak-mak juga boleh. Oke. Ya, tentunya hari ini kami dari Partai Gerindra berpesan bahwa untuk teman-teman, untuk adik-adik Gen Z, janganlah apa ya, bisa dibilang apolitis, apatis lah. Ya, jangan apatis terhadap demokrasi. Ya. Cobalah kita berpikir lebih rasional, lebih terbuka tentang demokrasi. Ya, dan paradigma terkait dengan demokrasi atau politik, mari kita sama-sama, kita bareng-bareng belajar demokrasi. Asik, jangan khawatir. Nanti kalau tak percaya, datang ke kita. Nanti kita ajari, apa sih demokrasi, apa sih politik. Itu nanti jenengan kalau sudah tahu secara gamblang, asik dan sangat bermanfaat bagi adik-adik semua. Oke, luar biasa sekali. Di ruang obrolan ini kita belajar satu hal penting, Pak. Yang penting generasi muda responsif terhadap perkembangan yang ada di wilayah masing-masing. Jangan apatis, yuk kita bareng-bareng belajar terkait demokrasi, terkait politik, yang mana nanti bisa menyuarakan dari lapisan masyarakat yang paling bawah, apa unek-unek jenengan. Saya berharap Gen Z atau adik-adik kami bisa lebih aktif dan responsif terhadap demokrasi yang ada di Kabupaten Kediri. Luar biasa sekali. Dapat saya ambil kesimpulan bahwa demokrasi di Kabupaten Kediri bukan hanya milik segelintir orang saja. Ini milik kita semua. Setiap suara, setiap ide, setiap langkah kecil punya arti besar bagi perjalanan bangsa. Terima kasih
untuk Ketua DPC Partai Gerindra, Mas Ketut, atas pandangan dan inspirasinya. Hari ini teruslah percaya bahwa politik yang sehat adalah politik yang tumbuh dari hati rakyat. Saya Mas Eka pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya hanya di podcast Bincang Demokrasi KPU Kabupaten Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.